Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dodoku sawangan jantungku yen marem kamu nyeseni sepiro kesungguhanku aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini, edisi ke-17 Maret 2023. Kok 17 Maret sih? Ini bakal tayang tanggal berapa ya? Mungkin ini di tanggal 20 ya. Tayangnya kalau ndak salah mungkin perkiraan aku di tanggal 20. Ini typing terakhir selama menjelang Ramadan nanti, selama Mas Tulus kerja maksudnya. Jadi mulai live lagi, pokoknya Mas T akan mulai live lagi lewat tanggal 20 ya. Lewat tanggal 20 mungkin 23, 22, 23 Mas Tulus sudah mulai live lagi ya. Pokoknya salam kangen, salam rindu untuk semuanya. Maaf kalau saya hadirnya tidak secara real time ke teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tidak marah, tidak tersinggung, dan tidak kangen. Pede banget sih kamu Tulus. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini ya. Saya ucapkan selamat bergabung untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Jangan lupa di subscribe, langsung hidupkan tombol loncengnya juga. Dan juga teman-teman yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas Tulus minta supportnya dengan dipencet tombol like sekarang. Yang sekarang lagi nonton, langsung like dulu. Kemudian dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Dan juga minta sedekah seikhlasnya dengan tidak meski iklannya pendek. Kalau yang panjang boleh di skip ya. Dan satu lagi teman-teman yang mau sedekah, mau nyawer ke Mas Tulus, caranya juga gampang, ada fitur super thanks di sini, tombol terima kasihnya tinggal digeser, kalau sudah ada bisa dimanfaatkan, mengirim stiker atau apapun yang berjumlah atau ada nilai uang rupiahnya, silahkan manfaatnya fitur super thanks yang ada di sini ya. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Semoga semua dalam kondisi yang baik selalu, amin. Yang sakit cepat sembuh, yang punya masalah cepat selesai masalahnya, yang rezekinya lagi seret semoga dilancarkan lagi sama Allah, amin ya Allah. Syuting vlog ini hari ini ada 3 video ya, tanggal 17 ini Mas Tulus bikin 3 video yang masih random sebetulnya, nggak tahu akan tayang kapan, akan hadir di tanggal berapa, aku juga masih belum tahu, tapi memang yang penting ada stok video dulu karena Mas Tulus betul-betul full teman-teman, alhamdulillah sampai tanggal 20 ya, sampai hari Senin tanggal 20 itu alhamdulillah cuma sampai jam 3 sore ya acaranya. Jadi daripada nanti Mas Tulus sudah capek, sudah tepar, sudah lelah, Mas Tulus bikin video aja biar videonya tetap tayang, tapi Mas Tulus nggak perlu syuting gitu ya, masih bisa istirahat maksudnya. Oke, pokoknya semuanya terima kasih atas doa dan dukungannya, terima kasih banyak. Semangat buat Mas Tulus juga terima kasih. Pokoknya mari kita sama-sama berjuang untuk hidup kita masing-masing. Jangan ngeklaim, jangan ngatain orang, jangan jahat sama orang, yang penting harus selalu semangat ya. Aku ada statement yang buat aku tuh nggak nyakitin, tapi ya mungkin memang mungkin betul itu untuk saya gitu loh. Bahasanya adalah, aku nggak tahu teman-teman ada oknum yang WhatsApp ke aku dengan bahasa yang kalau nggak mampu itu jangan dipaksa sedekah Mas Tulus, jangan sok sedekah gitu ya. Jadi kalau kalau nggak mampu ya wes saenenge wae, nggak usah dipaksa sedekahnya. Jadi mungkin statement saya sebelumnya yang saya bilang saya pengen nyanyi buat saya tabung buat pengen sedekah ke teman-teman atau tetangga-tetangga, mungkin itu bagi dia statementnya kasar atau kurang enak, saya yang minta maaf ya. Pokoknya
Saya memang diajarkannya seperti ini sama orang tua mau saya punya mau enggak, kalau memang mau sedekah karena ya bagi saya seperti yang sering saya sampaikan ke teman-teman, sedekah itu bukan terkait dengan jumlah tetapi terkait dengan kemauan. Kalau kami walaupun posisi nggak punya uang pun kami bisa kasih ke orang kapan aja sama siapa aja walaupun kami nggak punya uang, uang kami udah mepet. Karena itu sudah saya lihat depan mata saya sendiri, ibu saya sudah punya beras tok 1 liter sama uang 10.000 pada waktu dulu, betul-betul uangnya dikasih ke temennya dia yang datang ke rumah buat beli beras. Karena kalau kata ibu saya, ke kita ada beras, sedangkan kalau dia nggak ada le kita bisa makan pakai garam gitu. Aduh rek, pokoknya maaf ya teman-teman kalau saya dibilang miskin tapi sombong nggak apa-apa. Memang saya seperti itu. Jadi kalau pas saya lagi nggak ada duit pun saya bisa siapa yang datang ke rumah pas posisinya nggak ada, memang saya punyanya beras saya tak bawain beras. Kalau saya emang kayak gitu. Jadi bukannya kalau teman-teman beranggapan aku sombong, karena miskinku itu sombong, aku minta maaf. Tapi tujuan aku bukan itu. Dan aku yakin dan percaya Allah Maha Tahu maksud dan tujuan aku. Nggih. Matur sembah nuwun, statementnya terima kasih. Mas Tulus masih ingatkan lagi di tanggal 17 Maret ini teman-teman update masih di angka 2,4 teman-teman sedekah nasi boxnya. Gimana nggak sedih toh rek? Nasi boxnya belum cukup. Sayanya belum bisa nambahin atau belum bisa nyukupin. Rasanya tuh kayak kepiye gitu. Berharap honornya ada, sawerannya bisa buat nambahin nasi box, tapi ternyata alhamdulillah hanya honor-honor tok, sawerannya paling dapat 30. Kan dibagi rata kan satu tim penyanyi, satu grup gitu. Jadi kadang-kadang dapatnya 30, dapatnya paling banyak kemarin 175. Tak kasih Mas Wardi buat beli bensin karena dia nganterin nyanyi. Jadi ya alhamdulillah. Alhamdulillah Allah masih belum kasih izin saya buat nambahin nasi box. Ya mudah-mudahan teman-teman yang lagi nonton video ini tergerak hatinya buat membantu. Saya hanya bisa berharap ya Allah mudah-mudahan nasi box masih terus ada di bulan ini, di bulan Maret dan eh, saya entah bagaimana caranya Allah berikan rezeki untuk membantu kegiatan baik itu biar terus ada. Amin. Pokoknya semangat. Mas Tulus itu lagi dalam kondisi yang sedih teman-teman karena Mas Tulus enggak ada orang tua, Mas Tulus sudah tidak punya keluarga. Jadi di sini tuh udah merantau berdua sama Mas Wardi udah yatim piatu. Jadi pengen manfaat gitu buat masyarakat sekitar. Orang-orang yang aku anggap lebih tua kayak Mama Ita dan lain-lain tuh tak pikirin kayak orang tua aku sendiri. Jadi kayak pengen ya timbang ngasih beras seliter tuh bukannya maksa tapi ya pengen aja, keinginan dalam hati. Jadi jangan dihina ya teman-teman. Terima kasih anggapan tanggapannya, terima kasih semoga semuanya sehat. Sekali lagi teman-teman Mas Tulus minta bantuannya biar sedekah nasi box kita terus ada. Teman-teman bisa bantu dengan cara klik kolom deskripsi transfer minimal Rp12.000 maksimalnya unlimited. Untuk apa minyak bidara baru ada pengiriman di hari Selasa atau Senin atau Selasa ya teman-teman. Jadi sementara waktu Mas Tulus skip dulu. Kalau masih mau pesan silahkan ke nomor WhatsApp yang di 0857 yang di deskripsi. Sebutkan nama, alamat lengkap, pesannya berapa, nanti Mas Tulus akan kirim. Oke? Mas Tulus cuma bisa bilang terima kasih banyak buat hamba Allah yang sudah membantu kegiatan baik kita, tanpa terkecuali buat semuanya sudah nyawer apapun itu. Buat sedekah nasi box juga terima kasih. Mas Tulus doakan semoga ditukar dengan rezeki lebih melimpah lagi, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang bersedekah ke Mas Tulus semoga Allah segera kabul untuk segala hajat baiknya. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Terima kasih. Semoga semuanya sehat dan betul-betul saya berharap sama Allah mudah-mudahan Allah berikan izin untuk nasi boxnya terus berjalan. Amin ya Allah. Mau bahas apa Mas Tulus? Ini berita lumayan anget loh teman-teman. Ini masih sangat anget ya. Jadi di tanggal 16 malam itu ada video yang viral. Nggak tahu aku lagi melankolis banget rek. Gak bisa pulang ya. Piye to rasane si yatim piatu ranti keluarga arep pulang ya mikir mau pulang kebutuhan lagi banyak. Wes Allah Maha Tahu lah ya. Kemarin tanggal 16 Maret 2023 viral satu video yang katanya sumbernya itu dari salah satu CCTV pemantau Gunung Merapi. Pada tanggal 16 Maret itu ada video viral yang mengatakan ada yang lewat di atas Merapi sesuatu. Nah, banyak banget spekulasi dari teman-teman katanya itu adalah UFO,
Katanya itu adalah pesawat Sriwijaya Air, katanya ada yang melintas di situ. Kemudian beberapa hal, disampaikan juga dari sumber yang mengupdate video itu adalah katanya dari CCTV Free.com DIY, begitu katanya ya. Dan unggahan ini sudah mencapai ratusan dan juga ribuan pengguna yang menyukai dan juga berkomentar di video tersebut, tetapi penjelasan dari, BPPTKG ternyata, beliau juga belum bisa memastikan itu sebetulnya apa, kemudian ini terkait dengan benda apa yang terbang di sekitar Merapi itu, apakah betul UFO, apakah ini benda-benda yang membahayakan, masih belum bisa belum bisa diklarifikasi oleh pihak BPPTG. Karena dari penelusuran CCTV pemantauan Gunung Merapi milik BPPTGK tidak terlihat adanya benda bercahaya yang melintas pada jam dan juga hari yang dimaksudkan. Jadi belum ada penemuan apapun. Sementara waktu sampai tanggal 17 Maret ini masih belum ada bukti konkret yang memberikan info terkait dengan cahaya atau sesuatu yang lewat di, eee, Gunung Merapi itu. Dari video yang Mas Tulus lihat sepertinya memang hanya semacam cahaya yang terbang gitu ya teman-teman, dan, eee, kalau dikategorikan kayak benda aneh kayak pesawat atau UFO sih masuk akal dari visualnya karena ada gambaran seperti itu. Tapi tadi dari pihak yang memang, memasang CCTV yang mengawasi Merapi belum ditemukan. Nah, masih simpang siur terkait dengan berita itu, dengan video itu, tetapi di CCTV itu dijelaskan memang ada tanggalnya teman-teman, ada tanggalnya, dan itu memang tanggal 16 Maret 2023, dan itu tuh aku yakini itu up to date ya, dan infonya dari Gunung Merapi dan lain sebagainya. Sampai detik ini masih belum ada konfirmasi dari pihak terkait yang menyampaikan bahwa ini hoak atau real, aku juga tidak tahu. Tetapi, dari beberapa portal berita saya lihat kayak semacam meteor gitu ya teman-teman ya, kayak semacam meteor yang terbang, kemudian, terjadinya itu pada tanggal 22:14, kemudian diunggahnya juga di 16 Maret, dan di videonya itu juga, muncul ada jamnya ya, ada jam nih. Sebentar aku coba buka Instagram, kiriman dari Mas Andi Pangeran kemarin kalau tidak salah. Aku coba buka, dan di sini memang videonya, eh sorry, aduh kena copyright nggak nih aku. Tuh, di sini jamnya di pukul, 22:14, memang kayak semacam benda kecil terbang gitu. Sebentar, duh nggak terlalu kelihatan ya. Dan ini tanggalnya memang 16, Maret 2023 di Klakah 6,6 kilometer di situ ya. Dan ini arah barat laut Klakah net lintas Medianet Free.com Tagana DIY ya teman-teman ya. Ini terjadinya pada tanggal itu dan tepat pada pukul 22:14. Nah, eh real atau hoaknya kalau menurut aku ini real karena ada datanya, ada waktunya, mungkin ada beberapa pihak pemantau CCTV yang mengarah ke Gunung Merapi. Nah, salah satunya tadi mungkin BPPTKG tadi tidak memiliki video itu atau tidak bisa merekam video itu. Jadi kalau dari pantauan daerah lain mungkin ada. Nah, salah satunya itu. Tapi kalau dari video yang aku lihat yang dikirimkan sama Mas Andi Pangeran lewat Instagram, buat saya ini real ya, dari pandangan saya juga real. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari hal ini sebetulnya apa, pandangan Mas Tulus, betulkah ini UFO, betulkah ini apa namanya, betulkah ini adalah pesawat, betulkah ini adalah benda-benda gaib atau apa. Nah, saya pengen ngewedar sama teman-teman semua, dan karena terjadi ini tanggal 16 juga, ini satu hal yang menarik juga yang pengen Mas Tulus buka lewat angka dan juga tanggalnya. Kenapa di jam 10, kenapa di tanggal 16 Maret 2023, kenapa di tanggal itu. Nah, ini pengen Mas Tulus wedar sedikit, tetapi dari apa yang aku sampaikan ke Eyang terkait dengan hal ini, aku sudah coba cari tahu dari, versi mataku sendiri, dalam arti dari segi analisaku sendiri sebetulnya aku sudah bisa melihat, bahwa sebetulnya benda ini tidak, bukan UFO,
bukan pesawat atau bukan benda yang dalam arti ini adalah benda hidup sorry, maksudnya adalah ini adalah alat elektronik, anggaplah seperti itu. Atau ada hubungannya dengan benda-benda yang berbau besi dan lain sebagainya. Kalau dari analisaku sih sepertinya bukan. Dan Eyang pun mengatakan dengan tegas kalau itu bukan UFO atau bukan benda aneh atau bukan pesawat atau bukan benda-benda yang bisa terbang dengan alat atau dengan mesin, anggaplah seperti itu. Dari hasil analisaku ternyata sarujuk atau sama dengan yang disampaikan Eyang Lukito bahwa ini bukan bukan sesuatu yang berbahaya sebetulnya, dan benda itu kalau dalam bahasanya Eyang itu yang bilang kalau itu tuh pulung, teman-teman. Nah, setelah aku cari tahu, aku pahami pulung itu semacam kayak wahyu atau pulung ini kayak energi gitulah, anggaplah dia energi yang bisa terbang, bisa kena ke siapa saja, bisa kena ke orang. Nah, kalau dari hasil analisa saya, kalau dikategorikan ini pulung, pulung itu macam-macam, teman-teman. Jadi ada pulung yang buat kebaikan, ada pulung juga pulung yang jelek. Pulung kalau di tempat aku namanya istilahnya ada pulung bangke atau pulung bangke atau pulung batang. Kalau batang itu artinya bangkai ya, teman-teman. Jadi kalau pulung batang itu biasanya akan nyerang ke orang, arahnya kemana, beranggapan nanti sebelah sana habis ada bunuh diri, nanti orang sana pasti ada yang meninggal. Atau antaranya bunuh diri, meninggal, atau yang lain-lain terkait dengan menghilangnya nyawa seseorang, anggaplah seperti itu. Nah, kalau dikategorikan dari pulungnya sendiri, kalau yang bilang itu pulung, aku berspekulasi pun sama dengan pendapatnya yang bahwa pulung ini bukan pulung yang jelek atau bukan pulung yang bukan pulung yang melambangkan keburukan. Jadi tanda dari benda yang terbang di sekitar Merapi ketika Merapi erupsi, menurut aku ini bukan bertanda buruk, tetapi ini bertanda baik. Jadi kayak semacam pulung kebaikan. Anggaplah kita di situ aja ya. Karena aku nggak ngerti namanya apa. eh Pulung itu sama kayak wahyu. Jadi kita tuh kayak dapat rahmat dari Tuhan, kayak rahmat dari Tuhan yang masuk ke tubuh manusia atau mujizat lah, anggaplah seperti itu. Jadi kayak kekuatan. Nah, kebetulan kalau dari warnanya, dari warna dari video yang saya lihat tadi, di video tersebut saya melihat bahwa ini bukan sesuatu yang buruk, tapi energinya adalah energi yang baik menurut saya. Jadi kegiatannya baik, kemudian energinya juga baik, dan terjadi pada tanggal 16 juga pas banget dengan satu dan lain hal yang tidak bisa saya ceritakan. Jadi memang beberapa hal yang sedang rawuh atau sedang hadir ke Gunung Merapi itu memiliki sesuatu. Mereka tuh kayak ya maklum, teman-teman, leluhur kita di tanah Jawa itu juga bukan sembarangan. Jadi mereka terkadang ada yang naik kereta, ada yang naik kuda, bahasanya gitu ya. Tapi saking positifnya energi mereka terkadang terlihat di langit tuh sama kayak komet, kayak meteor, kayak lintang segala macam. Seakan-akan gambarannya terlihatnya seperti itu. Padahal itu adalah salah satu gambaran atau energi yang ditimbulkan dari hentakan salah satu hal yang beliau punya, misalnya kayak gitu. Nah, tetapi kalau dalam hal ini pulung ini memang dibawa sama seseorang yang diizinkan sama Allah untuk hadir di Gunung Merapi pada waktu itu, mungkin pada tanggal 16 Maretnya itu ya. Jadi beliau seakan-akan disuruh datang membawa sesuatu. Nah, sesuatunya itulah yang memperlihatkan diri sebagai pulung atau sebagai energi, dan alhamdulillah kalau dari warnanya saya yakin dan percaya ini adalah sesuatu yang baik. Dan untuk siapa sebetulnya, Mas Tulus? Itu mengarahnya untuk daerah yang dekat dengan Merapi. Insya Allah daerah Jawa Tengah yang dekat dengan Merapi semuanya akan diberikan keberkahan. Amin, amin. Sesuatu yang baik ya, teman-teman. Jadi kalau dikategorikan apakah itu UFO, aku jawab tidak. Dari hasil analisis aku sendiri, aku melihat ini adalah salah satu benda dari pantulan energi, kemudian terlihat sebagai pulung, dan memang menurut aku ini pulung. Seperti halnya sesuatu yang dibawa tadi adalah ya seperti yang dibilang yang juga, karena erupsi Merapi untuk tujuan yang baik sementara waktu ini. Kalau misalnya ada erupsi yang berikutnya yang besar setelah tanggal 19, ya aku nggak bisa jamin kalau itu untuk tujuan baik. Jadi kayak ada penggaduh yang sengaja memporak-porandakan itu biar berantakan istilahnya gitu. Biar digaduh terus, biar nggak jadi, biar biar jadi kegaduhan atau berantakan. Tujuannya sebetulnya itu. Kemudian dari hasil analisa saya dan Eyang memang hampir sama. Hanya satu yang meleset sebetulnya, kalau aku beranggapan
yang membawa itu sosok yang dari sana gitu ya. Aku ngelihatnya sosoknya seperti ini, tapi katanya Eyang bukan dari orangnya Le, tapi dari kelangenannya. Istilahnya tuh gini, sosok beliaunya ini adalah sosok yang berasal dari sana. Asalnya sama, tapi kalau mataku, penglihatanku itu aku melihat kalau itu tuh asalnya dari orangnya, bukan dari tunggangannya atau dari kelangenannya. Ternyata yang aku lihat itu salah. Ternyata kalau menurut Eyang yang tidak cocok cuma satu itu. Jadi kalau aku beranggapan itu energi dari orangnya atau dari beliaunya, tetapi Eyang ternyata beranggapan bahwa itu bukan dari orangnya tapi dari kelangenannya atau dari hewan atau benda yang digunakan sama beliau untuk pergi ke tempat itu atau istilahnya tuh gaman atau kelangenan kesayangan. Apa yo artinya ya? Kurang ngerti, Cok. Itulah pokoknya bahasanya. Nah, kalau aku cuman itu dari hasil analisaku. Nah, lalu kalau misalnya diambil pesan atau intuisi di balik angkanya Mas Tulus, ada pesan menarikkah di balik angka 16 Maret 2022 di pukul 22:14? Apakah ini akan menjadi pesan menarik bagi kita, masyarakat di sekitar Merapi atau untuk masyarakat Nusantara? Ini intuisinya bisa luas ya teman-teman ya. Sekali lagi yang saya baca belum tentu benar, tetapi intuisinya bisa untuk wilayah yang dekat dengan Merapi sendiri atau wilayah yang jauh dengan Merapi. Ada beberapa hal yang bisa saya baca di balik angka 16-nya teman-teman. 16 ini ditambahkan jadi 7, kemudian ada 3 di bagian tengah, 3 di bagian belakang. Kalau fungsi atau pemanfaatan sesuatu yang baik dan juga tujuan baik atau sesuatu ya tadi 7 itu pitulungan, ada gitu-gitu. 7 itu tujuan. Kemudian ada beberapa hal yang bisa kita baca dari angka 7, ini juga melambangkan sesuatu yang sedang diperbaiki. Gambarannya kayak ngono. Kayak ada pusara yang sedang diputar terus-terusan tapi ngebersihin kanan kirinya, istilahnya begitu. Kemudian satu di balik angka 1 atau 16-nya, 16 Allahu Akbar ya Karim. Di balik angka 1 dan juga 6-nya teman-teman aku ngerasain masih gini loh teman-teman. Di tanggal 17 nih. Masih goyang tiba-tiba pas mejem melek langsung weng gitu. Wes kayak palaku tuh kayak muter gitu, rasanya kayak gitu. Nah, 1 ini tanah, kemudian 6 ini perlambang sesuatu yang berhubungan dengan bisa digambarkan sebagai alam jin, alam gaib atau alam keabadian mungkin atau alam lain yang di luar alam kita. Jadi seakan-akan ada gambaran seperti itu teman-teman. Di balik ini ada kematian, ada kehidupan di angka 1-nya, kemudian ada gambaran alam gaib, jin bisa digambarkan seperti itu atau makhluk halus atau juga bisa diartikan bahwa alam selain alam dunia yang nyata sekarang, dunia fana yang sedang kita tinggali, istilahnya begitu. Jadi 16 ini melambangkan keabadian setelah kematian. Kalau kita cerna secara hitungan angkanya seperti itu. Dan 1 ini tanah juga, kehidupan juga, kematian juga. Kemudian 6 ini kalau digambarkan dari bumi itu batu, masih batu tapi bukan batu yang keras, tetapi masih batu yang bermanfaat, istilahnya gitu kayak emas, kayak permata, diamond gitu-gitu. Jadi batu tapi yang bermanfaat gitu loh. Angka 6 ini melambangkan itu. Jadi kehidupan orang yang mungkin saja dari apa yang aku lihat, kehidupan orang yang akan menjadi lebih baik setelah hal ini dilakukan. Jadi makanya ada tujuan yang sedang dilakukan di Merapi, ada penetralisiran, ada satu hal yang dilakukan untuk tujuan yang baik, untuk tujuannya adalah untuk masyarakat kita. Kemudian angka 3 di bagian tengah ini juga melambangkan angin yang banyak, angin yang kencang, hati-hati. Ada kemungkinan angin yang kencang juga. Kemudian angka 3 di bagian belakang juga kita kayak dikepung satu kanan kiri dan ada gambaran abu di sini teman-teman. Ada gambaran abu berarti erupsi Merapi masih sangat ada kemungkinan ya, masih akan ada pengulangan. Dan satu lagi, pengulangan yang sama yang aku lihat di balik kejadian benda yang muncul ini di balik tanggal dan juga jamnya, teman-teman, ada musibah air yang masih akan terjadi di balik jam 10-nya atau angka 22. Yes, pengulangannya juga masih ada di tempat yang sama, di tanggalnya juga masih terlihat, di jamnya di jam 22:14 juga ada kemungkinan musibah yang berhubungan dengan air yang terjadi secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba.
ya, tiba-tiba bisa ada musibah yang berhubungan dengan air. Entah karena ada bendungan yang jebol, entah karena ada sesuatu yang lepas misalnya. Tapi potensi pendorongnya bukan hanya dari langit. Intinya justru air yang dari langit itu juga tidak terlalu banyak, tetapi ini akan jadi momen atau potensi meledaknya sesuatu yang justru akan jadi air yang melimpah. Ini ada potensi di balik itu. Pengulangan erupsi masih ada terjadi kemungkinannya di tempat yang sama di Gunung Merapi sendiri. Kemudian potensi ada gunung lain yang erupsi juga ini terlihat di angka 16-nya teman-teman. Mas Tulus bikin video ini tanggal 17 Maret ya. Jadi bisa jadi eh, pas video ini tayang mungkin sudah ada erupsi atau tidak, aku juga nggak tahu. Tetapi kalau potensi erupsi di gunung lain selain Gunung Merapi ini sangat ada potensi. Gunung lain sangat ada potensi untuk erupsi lagi setelah Gunung Merapi ya teman-teman. Karena ada beberapa hal yang bisa saya ukur yaitu kegaduhan-kegaduhan yang ditimbulkan ini akan berpotensi menjadi pengaruh untuk gunung-gunung lain menjadi erupsi. Itu yang Mas Tulus lihat. Terjadi di tempat yang sama juga masih sangat ada potensi di Gunung Merapi sendiri. Kemudian hal terakhir yang pengen saya sampaikan di sini eh dari hasil obrolan aku dengan Eyang, dari hasil analisa aku dengan Eyang juga, aku melihat ini harus aku sampaikan ke teman-teman. Ada semacam kotak yang kotak eee, ke dari kayu, tetapi lobang kuncinya itu emas. Nah, lobang kuncinya ini belum ketemu teman-teman, nggak ada lubangnya. Ada semacam kotak besar sekali yang masih belum ketemu kuncinya, dan kuncinya itu emas, berwarna emas. Apakah isi dalamnya? Kalau dari yang disampaikan Eyang, dari gambaran yang aku lihat ini dalamnya isinya adalah sesuatu yang berharga, masih berwujud emas, bisa permata atau harta yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, aku tidak tahu nih maksudnya perlambang apa, tetapi itu yang aku lihat. Nah, intinya adalah setelah aku coba telaah, setelah aku coba cari tahu, ternyata yang menceletukkan satu kalimat yang bisa membuat saya jadi sadar bahwa ya kamu akan jadi makmur, kalian akan jadi sukses, kalian akan jadi seperti apa yang kalian mau kalau kalian akan bisa menemukan kuncinya. Kunci manusia sukses itu macam-macam teman-teman. Nah, ini waktunya kita ngaji diri. Ini waktunya kita untuk berkaca diri, coba mencari tahu gimana kunci saya bisa sukses, gimana kunci saya bisa berdiri dengan tegak di kaki saya sendiri, gimana kunci supaya saya jadi manfaat buat orang, gimana kunci supaya saya tidak nyakitin orang misalnya, gimana kunci saya bisa jadi sakti mandraguna. Jadi gambaran kotak ini simbolnya untuk beberapa segi, bukan hanya dari harta saja tetapi dari berbagai macam hal ya, termasuk derajat, pangkat, kehidupan, kemudian jodoh, maut bahkan, kemudian juga beberapa hal yang berhubungan dengan kehidupan juga ada, termasuk ya tadi salah satunya adalah pencapaian diri yang pas bisa mengontrol. Nah, manusia yang bisa menemukan jati dirinya ini yang akan menjadi orang pilihan yang bisa membuka kotak yang saya lihat di gambaran angka-angka di balik angka 16 Maret 2023 ya. Itu yang bisa Mas Tulus bahas untuk hari ini, mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak atau mengerti dengan apa yang saya sampaikan terkait dengan kejadian yang ada di Gunung Merapi ini. Intinya kita juga harus lebih cerdas dalam menyikapi sesuatu, jangan mentang-mentang viral dikit terus dia dihubungkan dengan satu hal yang mistis. Nah, kebetulan memang kalau video yang saat ini sedang beredar, menurut saya ketika berhubungan dengan hal mistis ini juga sangat berhubungan. Sangat ada kemungkinan berhubungan dengan hal-hal yang mistis. Jadi kalau misalnya berhubungan dengan energi leluhur, kemudian ada benturan-benturan lain, ini juga sangat-sangat mungkin terjadi. Jadi beberapa hal yang bisa Mas Tulus sampaikan ke teman-teman semua. Mudah-mudahan ini jadi bahan pembelajaran buat kita bahwa ya sama Merapi dan juga beberapa gunung, beberapa titik poin yang ada di Pulau Jawa ini adalah salah satu pancer dari beberapa energi yang ada di Nusantara. Jadi kalau mereka jadi kenapa sih harus Merapi dijadikan simbol sebagai peringatan? Kenapa kok ada di daerah ini ada hal ini, kemudian tempat-tempat tertentu yang menjadi pancer atau sumber energi yang ada di Pulau Jawa yang justru jadi jadi simbol peringatan bagi kita masyarakat Nusantara. Wallahu alam bagaimana cara Allah menempatkannya, tapi yang saya percaya adalah tidak ada yang kebetulan, pasti Allah sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya, dan rencana Allah itulah yang paling sempurna. Oke.
Semoga kita bisa menelaah apa yang Mas Tulus sampaikan hari ini, bermanfaat apa yang saya sampaikan. Teman-teman bisa menilai juga, maaf kalau misalnya penyampaian saya terlalu kasar, kalau misalnya teman-teman ada yang tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, Mas Tulus minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Semoga videonya bermanfaat, semoga saya bermanfaat, teman-teman bermanfaat buat saya juga manfaat buat teman-teman, dan kita bisa sama-sama saling memberkati satu sama lain, jadi manusia yang memberkati, jadi berkat buat orang-orang sekitar kita, amin. Dan juga semoga semua makhluk berbahagia, amin. Mas Tulus doakan yang sedang sakit semoga cepat sembuh, amin. Yang rezekinya lagi seret semoga dilancarkan lagi sama Allah, amin ya Allah. Untuk yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah selalu, amin ya Allah. Untuk yang sedang punya hutang piutang semoga segera Allah berikan jalan untuk lunas hutangnya, amin. Untuk yang sedang saat ini pengen punya momongan semoga segera Allah kabul punya momongan, amin. Untuk yang belum bertemu dengan jodoh terbaiknya semoga segera Allah pertemukan dengan jodoh pilihan Allah, amin. Untuk yang saat ini sedang pengen punya hajat, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya usaha, ngangkat derajat keluarganya, pengen naik haji, dan hajat-hajat baik lainnya semoga segera Allah kabul, amin. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah, amin ya Allah, amin ya Allah. Kabul hajatnya, kabul hajatnya, kabul hajatnya. Oke, Mas Tulus sekali lagi minta maaf kalau misalnya terlalu terkesan melankolis. Saya lagi kangen sama keluarga, teman-teman. Sedangkan saya enggak punya keluarga di sini. Saya cuma sama Suardi tok. Terus kangen sama mama, ya kan, mama sudah di surga, amin. Bapaknya Mas Tulus juga sudah di surga. Terus enggak bisa tindak atau enggak bisa pulang buat ziarah kan ya. Ya buat saya ini menyedihkan. Kalau bagi teman-teman yang apaan sih lebay, misalnya teman-teman yang masih punya orang tua makanya sayangi orang tua kalian ya. Untuk yang enggak punya susah nanti kalau kayak saya ini mau cerita ya sama siapa, mau pulang kampung ya belum bisa. Ya, jadi makanya sekarang yang masih ada dirawat, dijaga yang benar jangan sampai nyesel. Nggih. Matur sembah nuwun, terima kasih semuanya. Salam sehat, salam sukses please. Mas Tulus minta bantuannya supaya kegiatan baik kita untuk bagi-bagi nasi bok masih bisa terus berjalan ya. Mas Tulus nyuwun pamit nggih. Sugeng siang, sugeng sonten, sugeng dalu, sugeng enjing, sugeng pinanggihan malih ing sanes wedal. Mas Tulus nyuwun pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, sehat, berkah, rezeki melimpah, hajat dikabul sama Allah, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Dadah orang baik. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.